Setiap ada tentara aku panggil, Pak, bisa Bapak gini? Tentaranya marah, itu selalu marah. Kau ya, kau tes pula tentara. Bisa kami katanya. Keren tentara serba bisa. Bapak saya pertama kali saya telepon, saya bilang, Pak, saya mau menikah ini dengan orang Cina. Bapak saya bilang, ih anak kok bisa? Kok ada belajar dukun dari mana? Berguru sama Ari Kriting kah? Ternyata ada satu keberuntungan yang Tuhan berkahi ke gua. Ternyata gue ini susah mati bang. 6 kali gue hampir mati, kagak mati-mati. Gue dikasih susah hidup, dikasih juga susah mati. Gila bener. Assalamualaikum komplotan Komiket. Asik, kita balik lagi di audisi Komiket Revolution mencari komplotan baru. Dan kali ini ada di kota Jakarta. Halo. Kenali teman-teman, aku Andri Skuter dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Buat yang belum tahu, dulu aku di kampung tuh pernah ngetes tentara bang. Setiap ada tentara aku panggil, Pak, bisa Bapak gini? Tentaranya marah, itu selalu marah. Kau ya, kau tes pula tentara. Bisa kami katanya. Keren tentara serba bisa. Aku di Jakarta itu merantau udah sekitar setahun lebih gitu. Dan sumpah demi Tinky Winky, aku tuh lagi kangen sama mamaku, kangen kali. Karena aku udah gak punya media apa-apa buat nyampein kangenku ke dia. Ya jujur aja mamaku udah gak ada, ditarik MU. Mamaku udah meninggal gitu, udah 4 tahun lalu meninggal dunia gitu. Jadi kalau dibilang, ya dibilang sedih gitu. Makanya kayak iri gitu lihat orang-orang yang masih punya mama gitu. Makanya kasih tahu buat kalian yang masih punya mama, sayangi, cintai, dan jangan pernah sekalipun kalian berpikir untuk membunuh mama kalian. Jangan, itu berdosa. Itu berdosa. Aku nggak mau kalian nyesal kayak aku. Itu alasan aku kabur ke Jakarta, bang. Tapi apa ya, waktu mamaku meninggal tuh ada hal-hal yang buat aku risih gitu. Aku nggak tahu kenapa orang-orang di sekitar aku, keluarga aku, orang-orang terdekat ketika mamaku meninggal, aku nangis. Mereka tuh udah gak usah nangis lagi. Andre jangan nangis, gak apa-apa tahu. Jangan sedih, udah gak boleh nangis. Mama aku mati, gak boleh aku nangis. Jadi aku harus ngapain coba mama aku mati? Aku gak boleh nangis, ngapain? Salsa? Boleh. Asik, aku meninggal. Gak boleh kan? Ya emang harus nangis, biarin. Aneh. Siapa sih manusia yang mamanya meninggal terus dia gak nangis? Ada gak? Kutanya lah. Ada nggak yang mama yang meninggal, dia bukannya nangis malah ngelukis pasir. Sama aku sini berantem, jumpakan. Gak peduli aku. Udah gila orang nangis dilarang-larang. Terus yang buat aku makin sedih setelah kepergian mamaku. Baru 3 bulan bapakku udah memutuskan untuk nikah lagi. Nikah, aku punya ibu tiri. Waktu pernikahannya abangku jadi saksi. Aku waktu nengok di belakang kan, aku nengok bapakku sama ibu tiriku gitu di meja penghulu kayak, Enggak mungkin. Enggak gitu. Dan ketika penghulu bilang, gimana saksi sah? Di situ abangku langsung teriak, maling! Kok bisa ada maling, ada orang nikah di sini? Aku Andre, thank you. Fleksibel, tapi ini gede tapi fleksibel mas. Gesturnya fleksibel. Dia sebenarnya bukan anak stand up. Gue tahu. Lu balet kan? Balet yang daftar gini jadi karate. Coba kamu tadi waktu acting nangis, pura-pura nangis tadi. Nangis bukan lapar ya. Oh itu nangis. Bisa dibentuk ini mas? Bisa. Di anu. Ini kalau ibarat ini bahan nih. Bahan celaan. Nggak suka sih gue. Paksa gue kasih lu biar cepet-cepet ke ini. 1 cukup ya? Cukup. Cukup ya? Oke, makasih. Oke. Ke saya dong. Oh belum ya? Belum ya?
Halo, selamat siang. Selamat Pak Indro siang. Calontong. Perkenalkan, nama saya Igen Wahang dan saya orang Timur. Saya sudah menikah dan saya itu orang Timur yang memutuskan untuk menikah tidak dengan orang Timur. Tujuannya sederhana, untuk perbaiki keturunan. Dan tidak tanggung-tanggung saya menikah dengan orang Cina. Istri saya Cina. Banyak orang yang tidak percaya. Macam ekspresi Calontong begini, macam tidak percaya begitu. Bapak saya pertama kali saya telepon, saya bilang, Pak, saya mau menikah ini dengan orang Cina. Bapak saya bilang, ih anak kok bisa? Kok ada belajar dukun dari mana? Berguru sama Ari Kriting kah? Makanya bapak saya juga tidak percaya begitu. Dan saya kalau foto dengan istri, itu kami foto berdua, kontras sekali Pade. Itu macam putri salju dengan oli bekas disandingkan itu. Makanya kami itu sudah menikah 4 tahun. Tapi sampai sekarang itu belum punya anak. Saya tuh heran sekali kenapa menikah sudah lama tidak punya anak. Saya punya kekhawatiran, ini jangan sampai sel telur istri saya takut disamperin sperma timur ini. Dia sudah bersedia begini, tiba-tiba sel sperma dari jauh berenang begini. Dia bilang, wih calon debt collector ini menghindar. Terima kasih banyak, saya Igen Wahang. Kamu dari mana? Timur? Saya Lembata, Calontong. Lembata NTT. Oh, NTT. Iya. Lembata. Tapi keren kamu. Gue capek juga kalau dengerin bahannya orang Timur pasti soal itu. Tapi lu rada lain lo. Ari Kriting pakai dukun. Kan itu yang terlihat di media. Aslinya kan saya nggak tahu. Ya udah kalau gitu saya juga keluarkan ini buat kamu. Aduh, terima kasih banyak. Ya. Anggota komplotan kamu sekarang. Terima kasih banyak. Next step ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kenalin, gue John Wick Bang. Canda Bang. Gue udah tua. Gue miskin. Dan gue pegawai OJK. Tukang ojek gue. Di dalam mimpi aja gue sial juga Bang. Gue tipe orang yang kalau tidur itu jarang banget dapat mimpi. Sekali aja dapat mimpi itu mimpi biasa. Gak ada mimpi indah Bang. Gue pernah dikasih mimpi ngupas bawang. Buat apa coba itu? Bikin pedes-pedes mata doang. Temen gue ada nyaranin gue Bang. Lu kalau pengen dapat mimpi indah, lu bayangin yang indah-indah sebelum tidur. Gue lakuin Bang. Gue nonton YouTube pariwisata. 2 jam gue nonton ke Jepang, ke Jerman, ke Eropa. Ngantuk gue tidur, alhamdulillah dikasih mimpi nonton YouTube. Gue kan main pariwisatanya bukan nonton YouTube nih. Gile bener. Itu sebetulnya menarik ya bahannya menurut gua, tapi ada apa ya? Belum, tapi maaf. Ya, makasih ya. Makasih Bang. Semangat. Selamat pagi Om Indro Melontong. Pagi. Nama saya Baim. Saya ini playboy Om. Iya tapi walaupun mukanya gak ganteng-ganteng amat sih. Ya saya ini playboy karena saya pernah pacaran sama cewek dari yang paling cantik sampai yang paling jamet. Ya cewek cantik yang biasanya manggil cowoknya itu bubub gitu. Udah pasti cindo nih biasanya nih. Pernah saya pacaran sama kayak gitu. Dan saya bisa bilang dia ini jamet karena pas kita first date, saya tahu dia jamet itu dari outfitnya. Jadi dia pakai outfit yang kalau kita lihat udah pasti tuh bajunya baju KW gitu. Kayak misalkan Nike belakangnya Naikin kayak gitu. Dia pakai baju channel. Belakangnya Global TV. Ya Allah. Udah KW banget ini, gak usah dipakai pacaran gitu maksudnya. Udah gitu selama perjalanan kita pulang, kakinya dia tuh gak pernah ada di step motor. Tapi di paha saya ya Allah, mana jempol kirinya mencetin klakson terus. Berisik banget gitu. Sekian saya Pak Im, terima kasih. Kamu ngomong aku bayangin cewek yang ngedit sama kamu. Rumahnya mana dia? Rumahnya di sekitar Ciracas itu. Bisa gitu ya cewek ya, dibonceng kakinya ke depan mencetin klakson pakai jempol. Namamu sampai Prapto ya namamu? Baim.
Oh, Baim. Prapto. Makanya kok nggak cocok nama anak muda sekarang kok Prapto. Baim aja deh ya namamu ya. Iya emang Baim. Emang Baim saya. Emang Baim. Oh, ya udah. Ya udah. Thank you, Makasih thank you. Baim. I don't need no phony love. Igen, selamat sebelumnya udah dapetin Golden Mic. Keren banget. Emang tadi bawain materi apa di dalam? Saya bawa materi yang sudah biasa saya bawakan. Jadi saya orang timur yang menikah dengan orang Cina. Mantap banget nih. Selain itu mungkin ada apa gitu ritualnya? Entah sambil dengerin musik, sambil nyemil misalnya atau sambil ngapain gitu? Oh iya, saya tadi malam itu sebelum tampil di sini kan, itu persiapan untuk ngebadanin materi segala macam sampai tengah malam. Lalu istri saya bilang, kau tidak lapar kah? Malam-malam begini begadang terus. Saya bilang tenang, saya punya sesuatu yang selalu menemani saya kalau saya begadang malam-malam. Apa itu? Ya ini coklat Osrich. Aku juga punya. Tuh udah banyak. Iya. Wah mantep banget kan. Jadi ini adalah yang baru Chocolatos Rich. Jadi ini wafernya itu ekstra renyah banget. Terus juga dilapisi dengan coklat tebal luar dan dalam. Pokoknya enak banget deh rasanya. Kita makan bareng kali ya. Oke, boleh. Boleh. Baru Chocolatos Rich. Ini wafernya premium yang berlapis coklat tebal Italia yang berlimpah di luar dan di dalam. Harga 2.000 seenak ini. Rayain kemenangan dengan Chocolatos Rich Mamma Mia Lezatos. Halo Pak Dindro, calon tong. Perkenalkan nama saya Andi Kurai, Andi kurang kurus Bray. Di keluarga yang paling saya sayang adalah ibu. Karena ibu yang membesarkan saya. Saya dibesarkan oleh ibu, dibesarkan, kebesaran. Dan walaupun besar-besar begini Pak De, calon tong, saya adalah seorang guru. Banyak orang gak percaya saya seorang guru. Banyak percaya saya gedung sekolah ya. Sama gedung perpustakaan ya. Ya seneng banget jadi guru tuh. Profesinya mungkin gajinya kecil. Badannya besar, gajinya kecil. Tapi respect di masyarakat gitu. Pak De, calon tong ya. Saya pernah ke Dufan. Apalagi di Dufan ada namanya wahana yang diskriminasi banget menurut saya. Namanya rumah miring. Ini saya masuk rata. Saya keluar turun lagi, miring lagi. Aneh banget. Bersyukur banget nih ya. Saya sudah hampir 9 tahun jadi guru. Alhamdulillah puji Tuhan sukses. Makanan bakal anak murid. Saya walaupun gendut-gendut gini saya gak patah semangat gitu. Saya bukan pengen gendut terus gitu, enggak. Saya gak mau jadi gedung Karnos, gak mau. Saya pengen kurus aslinya. Cuma banyak banget gitu ya yang diskriminasi sama saya gitu. Saya pernah nyoba nge-gym gitu ya. Saya ke tempat gym, karyawan gymnya tuh sinis banget sama saya. Saya mau daftar malah disangka alat baru loh. Kesel kan gitu ya. Apalagi saya udah nurutin banyak orang-orang ngomong katanya banyakin minum air putih. Saya minum air putih terus. Lama-lama jadi toren nih. Sekian, terima kasih. Pakai sipak juga? Pakai dong, Cak. Pakai, Cak. Maaf nih, Ya. lu celana dalam lu ukurannya apa ya? Pokoknya ukuran 3 orang dah. 3 orang. Jadi lu beli 3 apa gimana? Iya, kita jahit. Iya Bu. Masalahnya sebetulnya lu gak gemuk ya. Gak gemuk ya? Luas. Gedung Karnos ya. Gedung Karnos mini ya. Nah, tapi kamu itu simetris. Simetri sebentar. Coba kamu miring. Iya, Sir. Itu kan sama aja. Di KRL kayak gitu juga, KRL saya. Miring kalau KRL. Kenapa jadi lucuan calontong? Masukin deh Mas. Masukin biar cepet penuh. Gitu. Iya. Apalagi toren ya. Iya, kira tadi minum air putih. Jadi toren. Saran dari orang-orang. Tapi ada panas dinginnya nggak tuh? Ada semuanya. Yang kuning juga ada. Sambil audisi, sambil ngeliat-liat yang lagi antri, kayaknya seru kalau misalnya kita sambil nyemil kali ya. Boleh dong cemilan favorit aku. Nah, ini dia nih. Ini adalah cemilan favorit aku, Garuda Crunchy Popcorn. Kita sambil nyemil ya, soalnya kan ini bentuknya tuh unik dan juga menarik, bisa buat main-main di jari gitu tuh, gemes ya. Nah, ini juga super crunchy banget.
Oh, enak banget. Terus ini juga enak kalau dicocolin di segala macam jenis makanan. Nggak sabar buat nyemil-nyemil lebih banyak lagi. Pokoknya audisi Komik Eat Revolution mencari komplotan baru, enaknya ada Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi Pade Calontong. Kenalin, nama saya Khairul Umam dan saya ini anggota Damkar. Jadi anggota Damkar yang dipercaya banget sama masyarakat itu jadi beban. Karena masyarakat udah kelewatan percaya. Sampai-sampai di media sosial tuh banyak yang bilang mending lapor Damkar daripada lapor polisi. Kata mereka. Kata saya mah ya jangan. Ngapain nambah-nambahin kerjaan doang. Maksud saya polisi mah udah enak, udah jelas. Udah punya yang namanya institusi sendiri, namanya Polri. Kalau Damkar apaan? Damri. Itu mau perusahaan bes. Maksud saya begini, polisi itu udah jelas, nggak ada yang namanya honorer. Statusnya sama semua se-Indonesia. Di Damkar masih ada yang PNS, masih ada yang honorer. Bahkan teman saya di daerah ada yang gajinya 700.000. 700.000 Pak De. Kerjanya nyelamatin orang. Ya Allah, keluarganya aja nggak selamat itu. Itu kalau ada api gede kayaknya mati sendiri, dia kesian, kekecilan gajinya. Terus belum lagi nih ya. Damkar itu dulu waktu kerjanya cuma nungguin adanya kebakaran, nungguin ya, bukannya ngarepin. Nungguin adanya kebakaran, itu kita sering banget dibilang makan gaji buta. Makanya sekarang nih, kalau ada yang bilang Damkar makan gaji buta, saya rasa matanya yang buta. Kita udah apaan aja kita kerjain. Kalau bisa dibilang kayak Santo Suruh versi negeri lah. Kita dibayarnya pakai pajak, biar kata 700.000 doang maksudnya. Saya pernah nih di kantor, lagi santai, kebakaran gak ada. Orang tenggelam gak ada, tiba-tiba ada bocah datang ke kantor, jarinya nyelip di lubang gayung. Ya Allah. Itu saya sama temen saya lihat-lihatan, perasaan di diklat gak ada. Gitu. Ya Allah, akhirnya udah, karena udah terlanjur datang kita lepasin. Cuma diputer dikit, dipaksa keluar tuh jarinya. Enggak, gayungnya, jarinya lede sedikit gitu. Itu kalau ada tukang cuangki lewat saya panggilin, Bang. Bang, sini Bang, abang lepasin nih biar saya dagang cuangki aja sekalian. Saya Umam, Assalamualaikum. Kepinginan selera Nusantara bisa datang kapan aja. Kalau belum terpenuhi, jadinya begini. Cuma Garuda Selondok yang muasin kepinginannya. Garuda Selondok diolah dari singkong terbaik, seleranya Nusantara. Enaknya ada Garuda. Rindu, rindu, rindu sama Dilan Sandwich. Biskuitnya renyah, krim vanilanya manis, dibalut coklat Dilannya romantis. Biar rindu berlapis-lapis, makan Dilan Sandwich. Enaknya berlapis-lapis. Komplotan Komik Eat. Aduh, Ovi nih lapar banget, belum sempet sarapan tadi. Pengen ngajakin orang-orang di sini sarapan, tapi kan banyak banget orangnya ya. Kita coba ajak satu yang lagi registrasi ini kali ya. Halo, ini namanya siapa ini? Namanya Rada. Oh, emang rada-rada kali ya. Mas Rada, boleh dong aku undang ke sebelah sini nih Mas Rada nih. Boleh berdiri di sini ya. Mas Rada, kalau boleh tahu asalnya dari mana nih? Dari Cilegon. Wih, jauh dong ya ke sini ya? Jauh. Ya, tapi semangat dong ya. Udah sempet sarapan belum tadi? Belum. Waduh, pas banget nih. Pengen ngajakin sarapan tapi harus ikutan challenge dulu. Jadi challenge-nya itu adalah aku punya pertanyaan, nanti Mas Rada tinggal jawab aja sesuai sama pertanyaan aku ya. Oke, pertanyaannya adalah seandainya Mas Rada punya kekuatan super nih, bisa membuat satu Indonesia ini gak lucu gitu misalnya si stand up comedian yang terkenal nih. Mas Rada mau siapa yang gak lucu? Raditya Dika. Raditya Dika, kenapa? Soalnya gue lebih tinggi dari Raditya Dika. Dari Raditya Dika lo lebih tinggi? Masa sih? Kalau gitu kita sarapan bareng. Wih, kita sarapan bareng pakai Gary Salut Malkis. Nah, kita buka dulu ya. Nih. Wah, ini mah mantep banget. Ini tuh aku selalu bawa kemana-mana. Jadi kalau nggak sempet makan, nyemil ini aja. Bikin kenyang. Oke, kita makan bareng yuk. Cheers. Bener banget, apalagi kan ini variannya yang sweet cheese. Jadi ini selain malkisnya renyah, juga dilapisi dengan keju Prancis yang enak banget. Ini kalau makan double lebih kenyang. Bisa nggak makan siang nanti. Makan dong tetap biar semangat nanti ya. Emang deh, kalau lapar waktunya Gary. Makan lagi. Selamat siang.
Siang. Perkenalkan nama saya Jerry dan saya baru rantau di Jakarta baru 1 tahun. Jujur saya di Jakarta ini takut begal. Orang timur takut begal. Karena jujur sebelumnya saya tinggal di Bali 6 tahun. Di Bali itu damai, tidak ada begal. Bahkan selama saya 6 tahun di sana, orang sana yang pikir saya begal. Kenapa saya bisa tinggal di Bali? Karena dulu saya security para wisata. Saya jaga di toko selancar, tapi kerja saya tidak selancar itu. Karena pertama kali saya di interview, HRD-nya tanya, bisa bahasa Inggris? Jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja susah. Kalau saya bisa bahasa Inggris, buat apa saya jadi security? Mending saya jadi bule kan? Tapi jujur, saya berusaha belajar bahasa Inggris. Orang lain belajar bahasa Inggris itu dari teori, saya praktik dengan melihat tingkah laku bule yang ada di Bali. Misalkan kalau bule baku hantam, openingnya tuh begini. You wanna fight me right now? Come on, touch me. Pasti baku hantam. Dan kalau ada yang baku hantam dan ada yang jatuh, itu saya bilang ke misternya, hey mister, sebelum kau jatuh kau ngomong apa tadi? Don't touch me. Saya catat tuh. Dan enaknya punya bos bule, tapi tidak bisa bahasa Inggris. Ketika kita buat salah, biasa saja. Bos saya kalau marah, Jerry, you stupid you are. Holy shit. Thank you bos. Sekarang saya mengerti sakit hati saya. Bos saya kalau marah, hey Jerry, you stupid you are. Holy shit. Hey bos, grammarmu salah. Tidak sesuai catatan nih. Harusnya gini, you wanna fight me right now? Come on. Langsung dipukul saya. Saya Jerry, terima kasih. Udah jadi kalau lo ya, udah jadi sih sebetulnya. Kalau aku sih layak diadu lagi sih dia. Ya kalau layak ya udah. Diadu lagi aja deh. Diadu lagi aja deh. Kan fighting club dia. Terima kasih. Fighting club. Banget ya. Ya. Tuh kemarin Bayangkara Persiapkan bagus ya. banget loh, satir lo bagus banget di Bayangkara kemarin. Duh, password wiwinya apa ya? Password wiwi? Lapar. Bikin belibet. Waktunya Gary Malkis keju. Lelehan keju Prancis, renyah malkisnya. Makan double, lebih kenyang. Waktunya Gary. Dara lagi kepengen ngemil yang enak. Tapi cemilan berminyak kayak gini, kayaknya salah deh. Baru, cuma roasted snack kentang panggang. Dipanggang, tidak digoreng. Enaknya tanpa rasa bersalah. Makan aja sesukamu. Enaknya ada Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin abang-abang, nama gua Haji. Gue orang Tanah Tinggi. Jadi di Tanah Tinggi rumah gue nih sempit banget. Gue kadang suka ngiri sama rumah orang yang di halaman rumahnya ini ada meja makan. Di rumah gue mah boro-boro bisa naruh meja makan. Kadang ada tamu datang aja, tamunya disuruh duduk di teras orang. Numpang ya bu bentar, yang kemarin belum pulang. Selain rumah gue sempit, keluarga gue juga rame, ada 15 orang. Dan kita tinggal satu rumah semuanya. Gue mah udah sering ngebayanginnya sempit banget rumah gue. Nggak enaknya punya keluarga rame. Itu kalau misalkan tiap mandi selalu berebutan. Waktu itu pernah di satu momen, om gue sama adek gue nih berantem berebutan pengen mandi. Om gue pengen ngejemput ceweknya, adek gue pengen dijemput sama cowoknya. Karena suasana rumah semakin ricu, bikin hati nyokap gue kesel, akhirnya kamar mandinya disegel. Pada mandi sono lo di Atlantis. Belakangan ini gue lagi resah banget ya sama ibu-ibu yang kalau misalkan naik motor listrik tuh suka nggak tahu aturan. Ngapain sih ibu-ibu kayak begini? Maksud gue santai aja, santai. Emang lu pernah ngeliat gitu? Tujuan dia paling mau kemana sih kalau nggak pergi ke pasar, paling ngejemput anak sekolah, udah itu doang. Emang lu pernah ngeliat ada ibu-ibu naik motor listrik terus lo tegur, mau kemana bu? Ini saya mau nangkep bandar narkoba. Terus juga ibu-ibu nih kalau misalkan naik motor listrik itu selalu ugal-ugalan di jalan. Yang gue takutin, dia cuma takut nabrak di sub istirahat. Terus juga kalau misalkan gue nih, kalau misalkan gue ngeliat ibu-ibu naik motor listrik di jalan, udah gue biarin aja. Nanti kalau misalkan motornya mati, jangan ada yang kasih pinjemin casan. Bilang aja kepalanya beda. Dan menurut gue ya, semakin besar penghasilan seseorang, malah semakin besar juga pengeluaran setiap bulannya. Tapi yang paling gue gak demen dari orang Indonesia, kalau misalkan ada orang yang gajinya gede, dia selalu ngomong kayak gini. Lu mah enak Ji, gajinya 15 juta. Lu mah enak Ji, gajinya 10 juta. Buset, mulutnya enak banget. Padahal dia kagak tahu, gue kalau misalkan tiap bulan bayar listrik hampir 2 juta. Soalnya di rumah masang biang lala. Emang bener, gue ini gajinya hampir 10 juta. Kalau misalkan bulan ini gue nyampe target dan komisi gue alhamdulillah gede. Tapi kalau misalkan gak nyampe target bulan ini, gue cuma dapat gaji pokok doang. Makanya gue kadang suka bilang sama orang rumah, kalau misalkan bulan ini gue cuma dapat gaji pokok doang, biang lala jangan dinyalain.
Dan kerjaan gue ini adalah di pinjol ya. Alhamdulillah gue kerja di pinjol ini udah 6 tahun. Dan banyak banget nasabah-nasabah yang gue hadapin gitu. Bahkan ada nasabah yang namanya kocak banget. Gue pernah tagih ada nasabah namanya Toshiba. Maksud gue kok ada orang tua ngasih nama anak Toshiba. Emang di dunia ini dia nggak tahu ada Samsung. Makasih. Ini menurut kamu Samsung lebih bagus dari Toshiba? Iya. Gimana Mas Indro ini callback? Lu struktur lu sih bagus ya gitu. Delivery bagus, materi aja sih yang kurang sebetulnya. Talontong. Dia modal strukturnya sudah ada. Iya. Kalau buat aku sih layak diberi kesempatan sih. Beri kesempatan callback. Kamu itu mengingatkan aku pada siapa ya? Nggak ada. Nggak ada. Ngapain diingat-ingat? Artinya unik gitu dah. Kasih aja Mas. Kasih aja. Kasih aja. Ya udah gue kasih. Gue cuman karena bayar sama pecalontong aja gue kasih. Gue sih sebetulnya enggak. Gue sih sebetulnya nggak mau. Adik, makasih adik. Sama. Ya. Pertahankan ya. Assalamualaikum. Kenalin gue Reji Melar, stand in-nya Nasar. Wow. Stand in-nya Nasar. Jadi stand in Nasar itu nggak enak Om. Iya, jam 6 pagi sampai lokasi, jam 1 siang gue jadi banci. Iya. Jujur Om, gue gak ada masalah sama Nasar. Iya, di lokasi gue ketemu dia, orangnya baik, ramah, cantik. Iya, yang jadi masalah, gue bingung manggil dia apa. Om apa tante. Akhirnya gue panggil, sayang, sini. Manggil aja begitu. Gue udah nikah, anak gue 3 cewek semua Om. Gue pengen banget punya mobil. Soalnya kemana-mana naik motor berlima. Iya, naik motor berlima. Itu kalau naik motor berlima formasinya. Depan anak gue yang kedua, anak gue pertama, bini gue ditarik pakai tali belakang. Tinggalan. Iya, itu motornya gak kuat nanjak Om. Iya, motornya gak kuat nanjak. Itu kalau digas suaranya bukan ngeng tapi malah fufu papa, gitu. Oke, thank you. Mau pede? Minum Monty. Yang pede nunjukin sejuknya teh pegunungan. Tehnya yang enak abis di gelas transparan. Manisnya pas, kayak kamu. Monty, segernya bikin pede. Cinta kok cancel? Kadang happy itu manjain diri sendiri dengan baru Chocolatos Rich. Wafer renyah dengan coklat Italia berlimpah. Di luar dan di dalam, jadikan momenmu lebih rich. Chocolatos Mamma Mia Lezatos. How can I find peace when the head become disease? Need to get my inner bleed, so I feel kinda yabby. Saying I know love is the keys, gotta spread it overseas, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum salam warahmatullahi. Maaf ya, agak ngos-ngosan tadi. Tadi depan dikejar-kejar Inul sampai rap saya para penonton gitu. Kacau. Karena memang kita harus jujur ya kan. Saya kebetulan mantan karyawan Master Limbat. Saya kerja di dia. Jadi burung hantu saya. Gitu. Enggak, saya kerja jadi fotografer, cuman gak lama. Gara-gara saya dipecat. Jadi waktu itu Limbat lagi nguap nih lagi. Taringnya saya gantung jaket ya kan. Dan kantongnya ada batu lagi 7. Oke, thank you. Tambah ikut berantem. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Indro, Calontong, perkenalkan gue Hilmi. Gue pengendara motor ya, Pak Indro, Calontong. Yang gak gue suka dari pengendara motor tuh random. Kesel-kesel banget gitu gue ngadepinnya pengendara motor kayak gitu. Kalau kita melakukan kesalahan, ada pengendara motor yang ngebalap kita, dia cuma teriak. Hei! Itu artinya apa? Makanya kadang gue penasaran Pak De. Gue balap, gue tanya, Bang, hei! Itu artinya apa? Pengendaranya jawab, hei! Maksudnya enggak? Disalib dulu, ditanya, tadi maksudnya? Iya. Siap, Calontong. Oke, cukup. Iya. Terima kasih. Terima kasih.
Saya Alan dari Jember. Bapak saya ini penganut aliran sufisme. Jadi beliau ini sudah nggak tertarik sama duniawi. Udah nggak tertarik sama harta benda. Itu alasan saya aja ya kalau ditanya orang bapak saya kerja apa. Sebenarnya bapak saya nganggur. Saya sebel banget sama bapak saya. Tiap hari kerjaannya mancing terus. Kalau ditanya alasannya kenapa mancing, jawabannya selalu karena stres gak ada kerjaan. Maksud saya nih, kalau gak ada kerjaan ya cari kerja, bukan cari ikan. Saya Alan pancing, terima kasih. Duh, lah kamu pakai alam pancing juga? Hobi juga, Cak. Oh, berarti kamu udah mempersiapkan masa depanmu. Ya, untuk mancing. Gue mau merayakan kemenangan lo nih, barengan sama Dilan Cookies Choco Chip. Nah, gue liat-liat kan lo mirip sama Dilan. Nih kita showback dulu bersama-sama. Aduh, sedap. Aduh, berasa kayak lebaran. Banget lagi, Choco Chipnya banyak. Beda dari biskuit yang lain. Bener banget. Selain Choco Chipnya banyak, ini juga kalau lo rasain cookiesnya wangi. Benar. Gua kalau misalkan nongkrong nih nggak cukup satu ini mah. Iya. Nah udah nanti gue kasih deh sisanya. Bener. Coklat Dilan enaknya emang bikin rindu. Rumah saya hujan semalaman. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Pak Uji. Saya tuh kesel kenapa sih cari kerja itu susah. Bener nggak? Bener. Apa saya doang yang ngerasa nih? Cari kerja itu kenapa susah? Pengangguran makin banyak tapi lowongan segitu-gitu aja. Apalagi saya tuh cacat bang. Cacat deh lidahnya disingkat cadel. Saya gak bisa ngomong gak bisa tuh ngomong Indra Warkop gak bisa. Gak bisa ngomong Hartono gak bisa. Apalagi ngomong ember bocor war gak bisa. Masalahnya banyak pekerjaan yang gak cadel-able. Susah buat orang cadel. Saya pernah ngelamar kerja jadi customer service. Jadi teller di 3 bank berbeda. Ditolak. Alasannya salah masuk bank. Terus. Copot. Terus. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Iya saya tuh jadi susah cari kerja. Jadi saya pilih pekerjaan yang banyak lowongannya tapi minim peminatnya. Saya ngelamar jadi sales. Sales cadel 2 kata lucu tuh. Kayak Pade Indro gondrong lah. Bisa sih bisa gondrong. Tapi gak pantas kalau kata Sunda mah gak nyeni. Saya jadi sales Toyota. Tugas sales menjelaskan sejelas-jelasnya supaya customer ngerti dan mau beli sama saya. Tapi boyo-boyo saya jelasin tentang mobil. Ngomong sehari-hari aja susah. Ini literari sehari-hari kata orang Jaksel mah. Ya, masalahnya fitur di mobil itu 90% ada L-nya. Ada setir, bumper, airbag, sunroof, side visor, L semua. Ada lagi namanya fitur cruise control. Aduh, takut salah nyebut. Ini fitur kalau di jalan tol dengan kecepatan 60 km per jam pengen gak nginjek gas. Aktifin tombolnya tapi jangan lupa dimatiin. Nanti nabrak bisa mati. Ada lagi fitur namanya retractable mirror with electric mirror. Ya Allah. L-nya 8. L1 aja susah ya Allah. Saya juga kesel sama customer yang mentang-mentang punya uang ratusan juta, miliaran jadi jumawa. Jadi nggak sabaran, minta STNK dikirim buru-buru. Minta mobil dikirim buru-buru. Emang ada mobil bulu-bulu? Ada mungkin sayung joknya. Saya tuh capek cadel. 33 tahun saya cadel. Itu 8 periode. 8 periode presiden capek. Berbagai cara udah saya lakuin. Ngaca depan kumur-kumur. Gak sembuh. Sampai di google.com katanya dikerok pakai cincin emas. Saya kerok. Gak sembuh-sembuh 7 Jumat. Terus ada di google.com katanya dikerok pakai daun kelapa. Wajib hari Jumat. Saya coba dikerok hari Jumat 7 Jumat. Gak sembuh-sembuh. Makanya pas ada quote di internet, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tret. Saya Pak Uji. Iya, itu jatuh tuh. Nah, jatuh terus. Nah, udah. Tempelin situ terus. Nah, terus ke sana. Ya, makasih.
Nurut aja dia ya. Orangnya penurut ya. Aku tuh lagi deket sama gebetan. Ya tuh manjain aku banget, bikin rindu. Coklat Dilan, wafer stick isi krim vanila dengan karamel dan crispy biskuit disalut coklat asli dari Dilan. Coklat Dilan, enaknya bikin rindu. Mau pede? Minum Mounty. Yang pede nunjukin sejuknya teh pegunungan. Tehnya yang enak abis di gelas transparan. Manisnya pas, kayak kamu. Mounty, segernya bikin pede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak De Indro, selamat siang Pak Calontong. Kenalin, saya Aron. Saya suka dipanggil komika ayam karena awalnya saya tunjukin cuma bercanda buat ngibur teman-teman saya. Tapi kok malah jadi persona. Setiap open mic, saya selalu dipaksa berkokok. Dan sekarang kontak saya di handphone teman-teman saya bukan Aron stand up lagi, tapi Aron the Besto. Tapi jujur, menurut saya bisa berkokok itu bukan suatu kelebihan ya. Karena berkokok itu gak bisa saya pakai buat flexing sama deketin cewek. Orang normal, deketin cewek kan dia samperin ceweknya, terus diajak pergi bareng, terus ditraktir makan. Habis itu cewek ngomong, oh so sweet. Sedangkan saya pernah deketin cewek saya kokok kenceng. Cewek malah ngomong, berisik. Terus ngomong, oh sorry. Baru cewek ngomong, oh so sweet. Saking sering saya berkokok, saya jadi tahu jenis-jenis ayam berdasarkan kokoknya. Kalau kokoknya, itu ayam betina. Terus kalau itu ayam jantan. Terus kalau itu ayam berkokok langsung digoreng. Sekian Harun, terima kasih. Kasih. Thank you. Dari tadi gue liatin kok lo ngomong sama handphone, emang kenapa handphone lu butuh temen? Enggak. Pokoknya semua orang harus tahu kalau gue tuh audisi untuk Comic 8 Revolution. Jadi ya udah, kan seru aja kalau bagi-bagi cerita gitu. Bener banget, kan yang nomor 1 Ria ya. Tapi karena kayaknya tadi lo seru banget, biar makin seger lagi bikin kontennya. Minum Mounty bareng boleh ya? Boleh atuh ini. Lihat dong, ada lipstick loh. Ya enggak, kan ini ada yang beda, yang baru dong, enak aja. Soalnya kan ini Mounty-nya adalah yang rasa apel merah. Tuh, makanya warna merah. Coba diseruput dulu. Boleh dong. Seger kan? Nih, Jakarta panas. Ketemu Mounty walaupun merah panas tapi di tenggorokan adem. Ya kan, gue dari tadi ini keringetan begini nih, senep banget begini, tapi begitu minum, tenggorokan seger banget ya. Karena Mounty segernya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Agung dan saya seorang ketua RT, pejabat politik, karena dipilih langsung oleh rakyat. Walaupun yang milih saya waktu itu cuma 15, sama dengan jumlah tim sukses saya. Jabatan RT gue sering disalahgunakan oleh warga. Contohnya sama ibu-ibu yang anaknya susah makan. Jadi begitu saya lewat, anaknya ditakut-takutin. Tuh ada Pak RT tuh, ayo cepat ntar diculik loh, buset. Padahal saya lewat jalan kaki, gak pakai mobil hardtop. Dan tanggung jawab RT itu lebih besar dari warga biasa. Contohnya kalau ada warga yang meninggal. Warga biasa kalau ada warga yang meninggal tinggal datang, ngelayat, selesai pulang. Saya, RT, kalau ada warga yang meninggal harus ikut meninggal. Enggak dong. Maksudnya ikut meninggalkan agenda pribadi untuk membantu keluarga yang berduka. Dan RT juga harus mengasih pengumuman berita duka ke masjid. Bayangin Cak, Om. RT mah ada warga yang meninggal aja harus open mic. Dan sebagai RT tuh saya harus mau nerima nampung keluhan dari warga. Karena saya pernah dikomplain sama warga. Pak RT nomor 10 knalpotnya berisik. Saya lihat nomor 10 Messi. Cukup sekian. Terima kasih saya Gung RT. RT di mana tadi? Di Tangerang, Cak. Oh, ini serius RT beneran? Beneran RT. Jadi tahu kita tugas RT ternyata banyak ya Mas ya. Pernah jadi RT nggak sampai? Enggak. Aku juga nggak pernah loh. Makanya saya milih tetangga terus ya. Ya apes lah ya. Makasih ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama gue Febri dan gue ini seorang konten kreator gitu. Jadi gue tuh ngonten bareng pacar gue ya, konten-konten romantis gitu lah. Alhamdulillah tuh viewersnya banyak. Yang ngehujat juga. Kayak tadi ada yang komen, dia tuh komen cuma satu kata tapi bikin gue sakit hati. Komennya, dekil.
dekil. Gue bacanya deg-degan. Sedekil ini kah gue gitu. Bahkan ada yang komen gini, baru kali ini gue ngeliat orang pacaran gak iri. Astagfirullahaladzim. Padahal di itu pacar itu konten gue tuh udah romantis banget. Gaya pacaran gue udah standar TikTok banget. Di TikTok tuh kalau pacaran ada nama-namanya. Kalau kita pacaran ke taman itu namanya garden date. Kalau kita pacaran nonton film itu namanya movie date. Kalau kita pacaran beli parfum itu kecondet. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Kenalin, nama saya Nafan. Saya ini tinggal di Bekasi gitu. Cuma di Bekasi ini saya merantau. Aslinya pengungsi Rohingya tau. Enggak bercanda, saya ini orang Purwokerto Pak De. Orang Purwokerto, cuma memang banyak banget yang bilang. Katanya wajah saya tuh mirip kaum Prindavan. Beneran dah. Kayak beberapa waktu lalu, saya habis ada kerjaan ke Bali. Saya baru banget landing di bandara. Langsung disambut sama supir taksi so asik. Saya langsung disambut tuh ditawarin, Mister, taxi is so fast, yuk let's go taxi. Kan udah pasti ya, saya disangka turis India. Sip, oke. Cinta kok cancel. Kadang happy itu manjain diri sendiri dengan baru Chocolatos Rich. Wafer renyah dengan coklat Italia berlimpah. Di luar dan di dalam, jadikan momenmu lebih rich. Chocolatos mamma mia lezatos. Duh, password wiwinya apa ya? Password wiwi? Lapar. Bikin belibet. Kuak. Waktunya Gary Malkis keju. Lelehan keju Prancis, renyah malkisnya. Makan double, lebih kenyang. Kuak. Waktunya Gary. Ruangan penjurian nih, bagus nih. Kok di sana pada udah diangkat-angkatin sih? Pada sama calon tuh mau kemana? Udahan. Hah, udah keluar. Beneran udah selesai. Jangan dibongkar dulu, aku masih mau di sini. Tapi jangan khawatir, buat yang masih mau tahu kelanjutan dari komplotan Comic 8 ataupun Comic 8 Revolution mencari komplotan baru, tenang aja. Masih banyak banget program-program berikutnya, masih banyak babak-babak berikutnya di kedepannya. Makanya stay tune terus, jangan lupa di follow Instagramnya, di subscribe juga YouTube channelnya biar gak ketinggalan info-info terbaru soal lucu-lucunya dari komplotan Comic 8 Revolution mencari komplotan baru. Yaudah deh kalau gitu, dan dulu deh, aku udah boleh pulang berarti ya? Yaudah deh, kita pulang aja deh pemirsa. Kita tinggal nih, dibongkar nih. Sedih banget dibongkar, nggak mau pulang. Mama mau di sini aja. Waiting, kau tongkim tata jika kau males komesing. Respon aneh leng, jemput bolang peng. Mai mui an cuan nasib walang kaki deng. Cuan, cinya aneh cuan,不知道要怎么办。我西北大汉真的很堵然，dulu itu kebetulan John Flynn, might is right.